Kitab api petir ilahi, apalagi itu? Para siswa di kelas saling memandang. Nili benar-benar keterlaluan dengan mengatakan bahwa tuan rumah generasi pertama dari klan suci adalah keledai sok pintar. Shen Xiu sangat murka. Dia sendiri pun buta tentang kitab api petir ilahi atau apalah namanya itu yang tercatat dalam volume ketujuhnya. Sungguh konyol. Kitab seperti itu tidak ada di dunia. Shen Xiu berpikir sejenak dan membalas. Apalagi itu volume ketujuh dari kitab api petir ilahi. Itu hanya salah satu bualanmu Nili. Bab 11 terancam. Melihat betapa geramnya guru Shen Xiu, Nili malah tertawa kecil dan berkata, Guru Shen Xiu sangat berpengetahuan. Anda mengatakan bahwa kitab itu tidak ada karena Anda belum pernah melihatnya. Apakah itu berarti bahwa guru Shen Xiu telah membaca semua buku di dunia? Dalam kehidupan Nili sebelumnya pun, guru Shen Xiu juga kadang ngomongnya tidak masuk akal. Kitab api petir ilahi. Oh, aku sekarang. Kupikir aku telah meminjam buku seperti itu dari perpustakaan. Seorang siswa biasa tiba-tiba berkata dengan suara gemetaran. Dia meminjam 3 buku, salah satunya adalah kitab api petir ilahi. Namun, konten di dalam kitab api petir ilahi terlalu mendalam. Dia tidak bisa memahaminya. Dia lupa mengembalikan buku itu setelah melihatnya. Suara siswa biasa ini otomatis menyebabkan wajah guru Shen Xiu menjadi gelap. Siswa biasa ini membolak-balikkan kitab api petir ilahi hingga terbuka. Kitab ini adalah versi yang disalin, dan bukan tulisan aslinya. Itu ditulis dengan kata-kata yang berasal dari ejaan Kekaisaran Angin Salju. Volume pertama diterjemahkan tetapi bukan volume lainnya. Bahasa yang ditulis di zaman Kekaisaran Angin Salju sangat tidak jelas. Orang-orang awam tidak bakal dapat memahaminya. Tidak pernah berharap bahwa kitab ini benar-benar ada, bahkan wakil kepala sekolah Ye Seng dan Profesor Lu Ye saling berpandangan dengan terkejut. Meskipun mereka adalah wakil kepala sekolah dan profesor di sekolah anggrek suci. Jumlah buku yang ada di perpustakaan lebih kurang berjumlah ratusan ribu dan 90% di antaranya peninggalan dari zaman kuno. Bahkan mereka tidak bisa menyebutkan nama setiap buku. Ada juga banyak buku yang bahkan mereka sendiri pun tidak mampu untuk menerjemahkan. Selama berkelana di benua itu dalam kehidupan sebelumnya, Nili menguasai 7 bahasa. Setelah mencapai peringkat legenda, ia membaca berbagai buku dan tidak pernah lupa isinya. Belum lagi, dalam kehidupan sebelumnya, Nili tinggal di dunia ruang waktu stasioner dalam kitab spirit iblis duniawi selama ratusan tahun, membaca jutaan buku saat dia di dalam. Bagi Nili, tidak ada kendala berarti dalam membaca kata-kata yang ditulis dengan bahasa dari periode Kekaisaran Angin Salju. Tetua berjubah abu-abu yang duduk di samping Ye Seng dan Lu Ye pun sampai memasang raut wajah terkejut. Bahkan dia belum pernah membaca kitab api petir ilahi sebelumnya. Ye Seng, kirim seseorang ke perpustakaan untuk mengambil buku api petir ilahi. Perintah tetua berjubah abu-abu. Siap. Ye Seng memandang Lu Ye di sampingnya. Lu Ye tidak berani mengabaikan dan dengan cepat pergi. Seluruh siswa di kelas memfokuskan mata mereka pada kitab api petir ilahi yang dipegang siswa biasa tersebut. Adapun Ye Ziyun dan Shen Yue juga sangat terkejut. Menjadi anggota inti dari 3 klan besar, mereka juga dituntut untuk membaca banyak buku, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada buku yang disebut kitab api petir ilahi. Mungkin buku ini terlalu dikesampingkan, oleh karena itu sangat sedikit yang mengambil inisiatif untuk mempelajarinya. Di dalam kota Glory, ada 3 jenis pola prasasti yang lebih lengkap yaitu angin salju, api suci, dan inti perang. Hampir semua orang mempraktikkan ketiga jenis pola prasasti ini. Mungkin karena pola prasasti api petir telah lama hilang selama zaman kegelapan, dan hanya ada tersisa beberapa buku saja, seperti kitab api petir ilahi ini, tergeletak begitu saja. Semua ini tidak diterjemahkan, jadi mereka simpan. Kadang-kadang, akan ada beberapa siswa yang meminjamnya, tetapi setelah menyadari bahwa mereka tidak dapat memahami isinya, mereka akan segera mengembalikannya. Coba kulihat, buku api petir ilahi volume ke-7. Siswa biasa itu segera mulai membolak-balik buku. Kitab api petir ilahi ini yang tebalnya beberapa ratus halaman. Di dalamnya, buku itu dipenuhi dengan ilustrasi, teks, dan diagram pola tulisan api petir. Tidak ada terjemahan untuk itu sejak volume pertama. Kata-kata kuno yang rumit menyebabkan banyak orang sakit kepala hanya dengan melihatnya. Setelah beralih ke volume ke-7, siswa biasa menyadari bahwa volume ini saja memiliki ratusan pola tulisan. Dia mulai membandingkan mereka satu persatu dengan yang ada di papan tulis, mencari yang terlihat mirip dengan pola tulisan Scarlet Sunburst. Semua orang di kelas menjadi tidak sabar. Kapan pencarian akan berakhir? Wajah Shen Xiu membeku dingin dan berkata, kau mungkin menemukan buku ini di beberapa sudut perpustakaan dan bahkan tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. Namun, kau mengatakan bahwa Scarlet Sunburst berasal dari buku itu. Anak yang arogan, kau berani mencemarkan leluhur klan suciku. Jika kau tidak dapat menemukan pola prasasti yang kau maksud, aku akan pergi ke aula pengadilan suci untuk menuntutmu karena telah mencemarkan leluhurku. Nili tertawa keras dan berkata, Guru Shen Xiu, masih terlalu dini bagimu untuk mengatakan hal-hal semacam ini. Buku ini peninggalan dari masa Kekaisaran Angin Salju lebih dari beberapa ribu tahun lalu. Waktu penulisannya jauh lebih lama daripada berdirinya keluarga sucimu, kan? Memang benar, jawab Shen Xiu mengangguk. Ini adalah fakta sulit yang tidak bisa dia ingkari. Kalau begitu, itu sederhana saja. Nili lalu memandang siswa biasa tadi dan berkata, balikan 30 halaman ke belakang dari awal volume ke-7. Perhatikan diagram ke-6 di halaman 30. Bandingkan dengan pola tulisan Scarlet Sunburst. Melihat wajah Nili penuh percaya diri, hati Shen Xiu menciut. Jika Nili mengetahui asal-usul pola tulisan Scarlet Sunburst, itu bakal jadi noda klan suci. Karena klan suci telah mengumumkan kepada halayak ramai bahwa pola prasasti Scarlet Sunburst, serta 16 pola prasasti lainnya, diciptakan sendiri oleh tuan rumah generasi pertama dari klan suci. Klaim sepihak inilah yang menyebabkan lonjakan besar dalam reputasi klan suci. Jika masyarakat mengetahui bahwa pola prasasti klan suci dijiplak dari kitab kuno, maka reputasi klan suci akan sangat terpengaruh. Melihat wajah Shen Xiu menunjukkan jejak rasa takut, Nili diam-diam tersenyum. Ketenaran klan suci sebagian besar berasal dari menjadi pembawa pola prasasti api suci, yang diklaim oleh banyak tuan rumah sebelumnya, telah menjadi pola prasasti yang diciptakan sendiri.
Bakat luar biasa mereka adalah yang menyelamatkan kota Glory dari kesusahan. Namun, sebenarnya, klan suci hanyalah sekumpulan orang munafik. Dalam kehidupan Nili sebelumnya, selama kehancuran kota Glory, setiap klan berjuang untuk kelangsungan kota. Klan suci mendapat tugas untuk menjaga gerbang barat kota Glory, tetapi selama pecahnya perang, untuk menyelamatkan kekuatan mereka sendiri, mereka meminta setiap ahli dari klan untuk lari ke Gunung Set. Ancestral. Ini menyebabkan gerbang barat dengan mudah dihancurkan, akibatnya gerombolan binatang iblis angin salju mampu menerjang hingga ke dalam kota. Nili masih ingat adegan mengerikan yang disebabkan oleh pembantaian binatang iblis. Nili dan yang lainnya tidak punya pilihan selain pergi meninggalkan kota Glory. Setelah kelahirannya, Nili tidak memiliki kesan yang baik lagi terhadap klan suci. Dalam kehidupanku kali ini, aku akan membuat klan munafik ini diusir dari kota Glory. Jika dia ingin agar klan suci ini nantinya diremehkan oleh semua warga di kota Glory, maka dia harus mengungkapkan watak sebenarnya dari klan munafik ini, itu poin pertama. Halaman 30, diagram ke-6. Murid biasa bergumam. Setelah dibimbing, ia menemukan pola tulisan api petir yang dimaksud. Iya. Kerumunan siswa di kelas serentak mengeluarkan suara terkejut. Pola prasasti petir api terdiri dari dua bagian. Dengan satu bagian tampak persis seperti pola tulisan Scarlet Sunburst. Pola tulisan Scarlet Sunburst jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pola tulisan api petir aslinya, yang itu artinya sama saja dengan memotong setengahnya. Nili sungguh sangat sebenarnya benar. Guru Shen Xiu mengepalkan tangannya dengan erat, jari-jarinya memutih. Ketika Shen Yue yang berada di antara kerumunan siswa, memandang ke arah Nili, matanya menjadi penuh kebencian. Nili telah mendiskreditkan klan suci mereka. Nili, tentu saja, memperhatikan dengan baik sikap bermusuhan Shen Xiu maupun Shen Yue dan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Klan suci semuanya persis sama. Ketika mereka tidak menemukan alasan maupun bukti untuk membela diri, mereka pasti akan berusaha untuk menimpakan kesalahan itu pada orang lain. Jika itu bukan kelemahan mereka sendiri, mengapa mereka khawatir tentang orang lain yang mengekspos mereka? Jadi apakah menurutmu tuan rumah generasi pertama dari klan suciku telah mengambilnya dari kitab api petir ilahi? Shen Xiu bertanya dengan dingin. Nili tertawa, Guru Shen Yue, sepertinya Anda tidak paham dengan kode etik spiritualis iblis. Apakah Anda ingin agar aku menjelaskannya kepadamu? Kode etik spiritualis iblis sudah ada semenjak 3.000 tahun. Hampir setiap spiritualis iblis harus mematuhi kode etik. Kode etik spiritualis iblis pasal 161, mengambil pola prasasti atau menyalin pola prasasti dari spiritualis iblis lainnya harus mencantumkan sumber mereka dan tidak dapat mengklaim pola prasasti itu diciptakan sendiri. Ini adalah etika spiritual iblis. Kau, Guru Shen Xiu gemetar karena menahan marah. Kata-kata Nili langsung mengenai titik lemah. Dia langsung mengatakan bahwa klan suci tidak mengikuti etika spiritual iblis, tetapi meskipun begitu, dia tidak bisa membantah pernyataan Nili. Jika mereka belajar dari pola tulisan api petir untuk membuat pola prasasti mereka sendiri, maka itu tidak masalah. Namun, tuan rumah generasi pertama klan suci secara langsung mengambil setengahnya dan mengklaim sebagai miliknya. Bukankah itu sedikit? Tidak masuk akal. Bisakah tuan rumah generasi pertama dari klan suci memiliki beberapa kesulitan yang tak terkatakan? Nili mengerjapkan matanya, dia berbicara dengan muka lugu. Kata-kata tajam Nili diarahkan pada titik lemah klan suci, dan dia masih berlagak tidak bersalah. Ini menyebabkan Shen Xiu dan Shen Yue ingin membunuh seseorang. Semua siswa saling membisikkan diskusi mereka. Jadi tuan rumah generasi pertama dari klan suci ternyata orangnya seperti itu. Dikatakan bahwa, meskipun tuan rumah pertama dari klan suci hanya seorang spiritualis iblis peringkat emas, dalam studi pola prasasti, dia adalah seorang guru hebat yang menciptakan sendiri beberapa pola prasasti api suci. Apakah klan suci selalu menjadi pembawa obor dari inskripsi api suci? Tidak pernah terpikir olehku bahwa Scarlet Sunburst sebenarnya disalin dari sebuah buku kuno. Aku pernah melihat catatan pola prasasti angin salju. Prasasti di dalamnya telah direproduksi atau diambil dari buku-buku kuno tetapi mereka selalu menunjukkan sumbernya. Mereka tidak pernah mengklaim itu diciptakan sendiri. Ini adalah etika spiritual iblis. Setiap spiritualis iblis yang mulia pasti akan melakukan hal yang sama. Sekelompok siswa mulai bertanya-tanya, mungkinkah pemimpin besar pola tulisan di hati mereka tidak lebih dari seseorang yang memancing pujian? Mendengarkan diskusi para siswa, hati Shen Yue menjadi lebih tidak bahagia, dia sudah melihat Nili sebagai musuh. Dengan wajahnya yang menipis, dia berdiri dari kursinya dan berkata, Nili, klan suciku telah diwariskan selama 300 tahun. Kami adalah salah satu dari 3 klan besar di kota Glory. Kami bukan sesuatu yang bisa dikritik oleh orang sepertimu, yang hanya berasal dari klan bangsawan biasa. Scarlet Sunburst ini ditulis dalam catatan tuan rumah generasi pertama. Awalnya, itu tidak diumumkan secara publik. Kami generasi muda menemukannya ketika kami sedang merapikan catatan tuan rumah generasi pertama. Jadi kami pikir itu diciptakan olehnya. Itu normal. Nili memandang Shen Yue. Dia memang anggota inti klan suci. Dia membuat alasan untuk lari dari tanggung jawab ini. Shen Yue memperdalam suaranya ketika dia menyebutkan, klan besar, dan menunjuk Nili sebagai anggota klan bangsawan biasa, membuat kata-katanya sangat jelas. Jika Nili berniat untuk terus mencecar aib ini lebih jauh, maka, sebagai anggota inti dari klan suci, yang merupakan salah satu klan terbesar pasti tidak akan membiarkannya pergi. Adapun Shen Yue, Nili jelas meremehkannya. Pada kehidupan masa lalu Nili, sebelum berlangsungnya pernikahan antara Shen Yue dan Ye Ziyun, perang telah berkobar duluan, dan Shen Yue malah memilih untuk melarikan diri. Jadi mendengar ancaman kata-kata Shen Yue kali ini, Nili menjadi lebih geram lagi. Siswa Shen Yue hanyalah sosok arogan yang sukanya menebar ancaman. Ah, untungnya ada hukum ketat di kota Glory. Kalau tidak, aku benar-benar khawatir bahwa klan suci akan, Nili tetap bertingkah seperti babi yang tidak takut pada air mendidih, mengedipkan matanya dan berkata, tapi percayalah bahwa klan besar seperti klan suci akan melindungi keselamatanku. Jika nanti sesuatu terjadi padaku, aku khawatir kalau klan suci tidak akan bisa menghapus aib itu. Bab 12 Alam Jiwa.
Maksud Nili berkata seperti ini, untuk mengantisipasi jika nanti klan suci mengancam keberadaan Nili, bukankah itu menandakan bahwa ternyata klan suci hanyalah sekelompok bajingan?